Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Fauzia dengan NIM 202201008 semester 4 Prodi Ekonomi Syariah. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari tools yang ada pada menu References dan contoh pengaplikasiannya di Microsoft Word. References pada Microsoft Word merupakan serangkaian fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengelola referensi bibliografi dan sitasi dalam dokumen. Fitur ini sangat berguna terutama dalam konteks penulisan akademis atau ilmiah, di mana pengguna perlu menyertakan referensi dari sumber-sumber yang digunakan dalam tulisannya. References terdiri dari beberapa tools, yaitu Table of Contents, Footnotes, Citation and Bibliography, Captions, Index, dan Table of Authorities. Baik, langsung saja pada fungsi dari masing-masing tools. Yang pertama, Table of Contents berfungsi untuk membuat daftar isi dari garis besar isi dokumen. Terdiri dari Table of Contents, yaitu icon perintah yang digunakan untuk membuat tabel daftar isi pada dokumen, baik secara otomatis maupun manual. Kemudian ada Edit Text, yaitu icon perintah untuk menambahkan heading baru pada daftar isi. Selanjutnya ada Update Table, yaitu untuk memperbaharui daftar isi apabila terjadi penambahan atau pengurangan isi dokumen. Yang kedua, Footnotes berisi sekumpulan fungsi untuk membuat catatan kaki pada margin bawah dokumen. Terdiri dari Insert Footnote. Perintah ini merupakan icon yang digunakan untuk menyisipkan catatan kaki pada margin bagian bawah suatu dokumen. Kemudian Insert EndNote merupakan icon yang digunakan untuk menambahkan kutipan, sumber, serta nama penulis untuk di akhir bab atau halaman. Selanjutnya yaitu Next Footnote merupakan icon yang digunakan untuk berpindah ke footnote terbaru. Dan Show Notes yaitu icon yang digunakan untuk menampilkan lokasi catatan footnote maupun endnote. Selanjutnya, tools yang ketiga yaitu Citation and Bibliography. Berfungsi untuk membuat kutipan, sumber, dan bibliografi dari dokumen yang dikerjakan. Terdiri dari Insert Citation, Manage Search, dan Style. Di mana Insert Citation ini yaitu icon perintah yang berfungsi untuk menyisipkan kutipan pada bagian teks yang dipilih. Kemudian Manage Search yaitu icon perintah yang berfungsi untuk mengelola bagian sumber kutipan pada dokumen yang dikerjakan. Dan Style yaitu icon perintah yang berfungsi untuk memilih gaya daftar pustaka yang diinginkan. Dan bibliografi yaitu icon perintah yang berfungsi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dokumen yang dikerjakan. Selanjutnya, tools yang keempat yaitu Captions, berfungsi untuk membuat pemformatan judul dan subjudul. Terdiri dari Insert Captions, berfungsi untuk menambahkan keterangan pada gambar di dalam dokumen. Kemudian Insert Table of Figures berfungsi untuk menambahkan tabel daftar bab sesuai format penulisan. Dan ada Update Table, yaitu perintah yang berfungsi untuk memperbarui daftar isi maupun kutipan yang telah dibuat, serta Cross Reference yang berfungsi untuk memindahkan referensi ke bagian halaman lain yang diperlukan. Yang kelima yaitu Index, berfungsi untuk mencantumkan istilah atau indeks dalam dokumen berupa daftar kata penting. Umumnya tercantum setelah daftar rujukan sebelum lampiran, atau biasanya terletak pada halaman akhir buku. Terdiri dari Mark Entry, Insert Index, dan Update Index. Mark Entry merupakan perintah untuk menandai masukan baru ke dalam dokumen. Insert Index merupakan perintah untuk menyisipkan indeks atau daftar kata ke dalam dokumen. Dan Update Index yaitu perintah untuk melakukan pembaruan pada daftar kutipan yang sudah ada. Dan yang keenam, Table of Authorities berfungsi untuk membuat suatu tabel otoritas. Terdiri dari Mark Citation, yaitu perintah untuk menandai kutipan yang telah diseleksi ke dalam daftar kutipan.
Selanjutnya, insert table of authorities, yaitu perintah untuk menyisipkan daftar kutipan, dan update table, yaitu perintah untuk melakukan pembaruan pada daftar kutipan yang telah ada. Setelah menjelaskan fungsi dari masing-masing tools yang ada pada menu References, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bibliografi atau daftar pustaka pada Microsoft Word. Sebagai contoh, di sini saya sudah menyiapkan satu dokumen, dan untuk menambahkan sumber kutipan, klik di bagian akhir kalimat yang telah dikutip dari jurnal atau sumber lainnya. Kemudian klik Insert Citation, Add New Search. Setelah itu akan muncul tampilan berupa data-data yang harus diisi sesuai dengan sumber yang dikutip. Kemudian klik ini, dan ada beberapa pilihan sumber kutipan. Karena saya mengutip dari artikel jurnal, jadi langsung saja klik jurnal artikel, kemudian isi data sumber kutipan. Ini adalah salah satu artikel jurnal yang saya jadikan sebagai sumber kutipan. Langsung saja kita isi data sumber kutipannya. Autor ini yaitu nama penulis. Pada jurnal ini, masukkan salah satu nama penulisnya. Untuk lebih mudah, kita copy paste saja. Selanjutnya, title atau judul sumber kutipan. Jurnal yang saya kutip, judulnya yaitu Pentingnya Perilaku Organisasi dan Strategi Pemasaran dalam Menghadapi Persaingan Bisnis di Era Digital. Kita copy paste saja. Selanjutnya ada jurnal name atau jenis jurnal yang dikutip. Di sini saya kutip yaitu Jurnal Logistik Bisnis. Kemudian year adalah tahun terbitnya jurnal yang dikutip. Jurnal yang saya kutip yaitu tahun 2021. Dan yang terakhir, page adalah pada halaman berapa kalimat yang kita kutip dari jurnal tersebut. Di sini saya mengutip pada halaman 72 sampai 74. Kemudian klik OK, dan tampilannya akan seperti ini. Setelah selesai membuat body note atau sumber kutipan, klik bibliografi dan muncul beberapa pilihan tampilan daftar pustaka. Saya pilih yang paling atas, yaitu yang ini, klik dan selesai. Tinggal kita rubah saja kata bibliografi ini dengan daftar pustaka dan rapihkan. Selain memudahkan pengguna dalam membuat daftar pustaka, dengan cara seperti ini tampilan daftar pustaka juga akan tersusun rapi dan sumber kutipan tertera sesuai dengan abjad. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.